Okay, nah recordingnya already uh, kada turn on, so we can start the class now ya. Okay, hello, good evening everyone. I will share the screen. Nah, so welcome guys di kelas pemrograman internasional by Algorithmics. Ini adalah modul 1 pelajaran 1. Kita akan berkenalan dengan bahasa pemrograman Python. Jadi ketika kita belajar dengan Python, kalian akan uh, masuk ya ke dalam apa? Sebuah tim. Nah, nama timnya adalah ProTeam. ProTeam ini singkatan dari Programming Team. Jadi, ketika kalian masuk ke ProTeam, kalian akan bekerja dengan Project Manager ya. Project Manager ini siapa? Project Manager ini akan membantu kalian dalam mengarahkan nih kita harus belajar apa, gimana caranya bikin program, dan untuk apa program itu dibuat. Terus kalian juga bakal ada yang namanya mentor yaitu Cole as senior developer. Jadi kalian akan dibantu juga sama Cole ini dalam melakukan programmingnya ya, menggunakan Python secara teknikal. Sip. Jadi hari ini kalian akan melakukan sebuah proses orientasi jadi developer junior dan bakal tahu dulu nih sebenarnya kenapa sih kita tuh harus belajar programming Python ya? Karena sebenarnya Python itu keren banget dan menyelidiki fitur-fitur dari platform software development online. Dan juga kalian akan mulai program Python pertama kalian. Nah ya, jadi pertama kalian akan mulai orientasi, ya lalu kalian mengerjakan tugas-tugas, dan yang selanjutnya ada proyek juga ya. Kalian nanti ketika udah belajar, langsung menerapkan project-project yang udah kalian pelajarin dan uh, we are starting our first competition. Jadi di dalam programming itu ada namanya hackathon. Ya, kalian kalau ingin berkompetisi atau ingin ahli banget di Python, bisa ikutan hackathon ini. Sip. Nah, ini adalah awal dari kelas kita ya. Karena awal kelas artinya kita harus saling kenal dulu. Ya, biar kita tahu nih sebenarnya ada siapa aja sih di dalam kelas ini. Oke. Jadi nanti Kak Daud akan tanya kalian satu-satu beberapa pertanyaan dari slide ini kayak umur kalian berapa, terus kalian sekolahnya di mana, program atau game apa nih yang suka kalian mainin gitu ya. Dan juga motivasi untuk belajar programming ya. Jadi kalian bisa kelihatan nih sebenarnya ada nggak hobi yang sama gitu dari teman-teman yang ada di dalam kelas. Oke, kalian akan coba mulai satu-satu eh dari Al-Fatah. Halo Al-Fatah. Halo Mister. Halo, sebutin nama lengkap kamu sama nama panggil kamu ya. Oke, nama lengkap saya Lintang Alfata Adi Anggra Putra. Panggilan saya namanya Alfata. Al-Fatah. Ada N-nya atau nggak ada N-nya? Alfatan atau Alfata, nggak ada N, Oh, Alfatah. Oke. nggak pakai N. Oke, Alfatah sekarang umur berapa? Kelas berapa? Umur 10, kelas 4. Umur 10 kelas 4 SD. Iya, Keren. Alfatah kalau program atau game yang suka Alfatah mainin apa nih? Roblox. Roblox. Kira-kira motivasi Alfatah sendiri ikutan kelas di Algorithmics itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi kita coba pelajarin bareng-bareng ya. Atau Alfata suka main game, atau Alfata pengen bikin game, cocok di kelas ini ya. Karena kita bakal ujungnya nih, kalau kalian suka dari awal pelajarannya, kalian bisa ikutin sampai beres ya, sampai kelulusan. Karena di ujungnya akan bikin game sendiri. Oke? Thank you Alfata. Nah, kita udah punya satu temen ya. Namanya Alfata ya. Sip. Alfata tadi domisilinya di mana ya? Tinggal di kota Kenapa? mana sekarang? Di Yogyakarta. Wih, Jogja. Oke, kita udah punya satu teman Alfata dari Jogja ya. Salam kenal Alfata. Sip, kita akan Iya. masuk ke Diandra ya. Halo Diandra. Halo Kak. Halo Diandra, boleh sebutin nama lengkap kamu sama nama panggil kamu ya? Nama lengkap saya Franciscus Dandra Gavrila Saputra, biasa dipanggilnya Andra. Oh, Andra. Oke, Andra sekarang lagi di kota mana tinggalnya? Yogyakarta. Wih, tuh kan. Kita ketemu nih Alfata sama Andra dalam satu kota yang sama. Hmm. Sip, sip.
Andra kelas berapa sama umur berapa nih? Aku kelas 6 umurnya 12. Kelas 6 umurnya 12. Oke. Dan kalau aplikasi atau game yang Andra suka pakai ini apa? Eh, Free Fire. Free Fire. Seru, seru, seru. Apa sih? Chicken dinner ya sebutannya ya? Oh ya, Oh iya, boya, boya. Sip. Kira-kira motivasi Andra sendiri ikutan kelas ini apa? biar bisa bikin game. Cakep. Ya, kita bakal banyak bikin game sampai kelulusan ya. Jadi nanti Hmm. kalau Andra pengen sampai kelas kelulusan terus diikutin ya. Karena kita bakal bikin game ya. Sip. Thank you Andra ya. Nah, kita udah punya dua teman. Pertama tadi Alfata dari Jogja. Sekarang Andra juga dari Jogja. Kita lanjut ke Hilmi ya. Halo Hilmi. Hilmi ngedenger suara Kak Daud gak? Boleh dinyalain mikrofonnya Hilmi? Hilmi? Hilmi Emilul Muhammad. Oke, mungkin gak kedengeran ya. Sip. Kita ke Kevin dulu. Halo Kevin. Halo Kak, Halo Kevin, boleh dinyalain kameranya nggak? Sip. Kevin, kita bakal kenalan dulu ya. Kamu boleh sebutin nama lengkap kamu sama nama panggilnya siapa ya? nama lengkap saya Kevin Noah Nathaniel Manurum dan nama panggilan saya Kevin, Kevin. Kevin lagi tinggal di kota mana? Jakarta Kak. Jakarta. Umur sama sekolah? Umur 13 di SMP Tarakanita 4, Kelas berapa tuh Kevin? kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Sip. Nah, kalau aplikasi atau game yang Kevin suka ini apa? Eh, Lagi nggak banyak main game sih, tapi dulu Valorant, Fortnite, sama Overwatch. Oh, gokil. Motivasi Kevin sendiri untuk ikutan kelas programming ini apa ya? Untuk memperluaskan ilmu lah. Oke, sip. Cocok, cocok, cocok. Thank you ya, Kevin ya. Nah, kita udah punya tiga temen ya. Ada Avata, Andra, Kevin, Hilmi. Kalau udah bisa nyalain kameranya atau mikrofonnya, boleh ngomong langsung aja ya. Nah, sekarang kita ke Naya ya. Halo Naya. Iya, halo. Naya boleh dinyalain kameranya? Kameranya lagi rusak. Kemarin itu pakai laptopnya tante. Oke. Oke deh, nggak apa-apa. Naya boleh sebutin nama lengkap kamu sama nama panggil kamu ya. Iya. Halo, nama aku Tanaya Atala Zara Maharani. Biasanya dipanggil Naya. Oke. Naya sekarang lagi tinggal di kota mana? Nganjuk. Nanjung. Nanjung tuh di mana ya? Nganjuk, Nganjuk. Oh ya, Nganjuk tuh di mana Jawa ya? Timur. Oh, oke. Deket Surabaya nggak? Agak jauh. Jauh. Oh, agak jauh. Kediri, Kediri, Oh, dekat deket Kediri. Kediri. Oh, oke, oke. Kadang baru ngedenger Nganjuk ya, jadi jadi agak kaget tadi. Sip. Umur Iya, Naya sekarang berapa? Terus di kelas berapa? 15 tahun di kelas 9. Kelas Kelas 9. 3 SMP. Kelas 3 SMP. Sip. Kalau aplikasi atau game yang sering Naya pakai itu apa? Genshin. Oh, Genshin Impact ya? Iya. Seru, seru. Kira-kira alasan Naya sendiri ikutan kelas pemrograman di Algorithmics apa? Dulu di sekolah ada tugas suruh buat game gitu Uh, dari scratch, terus jadi ada motivasi gitu untuk, eee eee, mempelajari lebih lebih gitu. lanjutin lanjutin yang udah dipelajarin ya. Terus kemarin di Scratch Naya bikin apa?
Ya, bikin Tentang apa? game. Tentang apa maksudnya? Eh ya, ya bikin game yang apa ya? Ada temanya nggak? Kayak pendidikan di kelas gitu atau em, main bola atau apa gitu? Bukan, gamenya tuh yang di Scratch kan biasanya kayak gimana ya jelasinnya? Aduh. Mhm. Kemarin Ayah berarti pakai sprite apa deh? Pakai sprite sama backdrop apa? Ayam sama Oh, oke. pokoknya gamenya itu nanti ayamnya loncat-loncat ngehindarin telur. Oke, seru seru seru. Sip, thank you ya Naya ya. Nah, jadi kita udah punya Ya, 4 teman, ada Alfata, Andra, Kevin, sama Naya. Kita lanjut ke Kautsar. Halo Kautsar. Halo Mister, Halo, Kautsar boleh sebutin nama lengkap kamu sama nama panggilnya ya? nama saya Kautsar Haijarian Aliandra. Panggil Mhm. aja saya Kautsar. Oke, Kautsar sekarang umur dan kelas berapa? Saya umur 11 di kelas 5. Oh, kelas 5. Oke. Kautsar kalau game atau aplikasi yang sering Kautsar pakai itu apa? Roblox sama iPad sama Minecraft. Seru, seru. Motivasinya Kautsar apa ikutan kelas di sini? Ingin bikin game. Ingin bikin game. Cocok ya? Kayak Alfata tuh berarti hobinya. Suka main Roblox juga. Sip, sip, sip. Thank you ya, Kautsar ya. Nah, kita lanjut ke Ragnal. Halo, Ragnal. Ragnal, boleh kedengeran nggak suara Kadaut Ragnal? Boleh dinyalain mikrofonnya, Ragnal? Oke, Ragnal juga nggak ada suaranya. Sip. Kita ke Syafi'i ya. Halo, Syafi'i. Selamat malam. Malam, Mister. Malam. Syafi'i, boleh sebutin nama lengkap kamu sama nama panggil kamu ya? Nama saya Abdullah Syafi, dipanggil Abdul saja, Dipanggil Abdul. Sip. Halo, Abdul. Abdul, sekarang lagi tinggal di kota mana? di Jakarta. Jakarta, kayak Kevin ya berarti ya. Nah, umur sama kelas Abdul sekarang berapa? Umurku 13 di kelas 8. Umur kamu 13 di kelas 8. 2 SMP berarti ya? Oh ya, Sip. Kalau aplikasi atau game yang sering Abdul pakai ada? Roblox sama Tetris sih. Roblox sama, wih banyak yang suka Roblox ya. Tuh, kita udah ketemu nih. Ntar kalau Roblox tuh bisa main bareng nggak? Bisa. Bisa ya. Tuh, Alfata, Kautsar, kalau pengen main bareng bisa nih sama Abdul ya. eh Motivasi Abdul ingin belajar di sini itu apa, Abdul? Menambah ilmu tentang coding-coding gitu lah. Sip, cocok ya. Kita bakal langsung pakai Python soalnya di sini. Sip, thank you Abdul. Kita lanjut Ya, ke sama-sama. Farisa. Halo Farisa. Farisa suara Kak keren. Sip. Boleh dinyalain mikrofonnya dulu Farisa? Sip. Iya, Halo Farisa, selamat malam. Boleh sebutin nama lengkap kamu sama nama panggilnya ya? nama aku Farisha Razana Akna, panggil aja Farisha, Panggilannya Farisya. Farisa sekarang lagi tinggal di kota mana? Jakarta. Jakarta. Wih, 3 orang Jakarta. Umur sama kelas berapa, Farisa? Umur 12, kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Kira-kira aplikasi atau game yang suka Farisa pakai ada? Candy Crush. Candy Crush. Itu seru sih kalau lagi waktu kosong. Motivasinya Farisa untuk ikutan kelas di Algorithmics itu apa? Mau bikin game. Sip, cocok ya. Jadi kita bakal banyak nih yang pecinta game. Sebelum itu thank you ya Farisa ya. Nah, jadi kita udah punya berapa teman? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita udah punya 7 teman. Yang belum kenalan itu ada Hilmi sama Ragnal. Ntar kalau Ragnal atau Hilmi udah bisa nyalain mikrofon,
Boleh langsung nyalain aja ya, biar kita kenalan dulu. Karena nanti di kelas selanjutnya kita nggak bakal kenalan lagi. Cukup di hari ini doang. Oke? Thank you everyone for the introduction. Then we will continue to our lesson ya. Kak Daud akan... Oh, sebelum itu kenalan sama Kak Daudnya ya. Jadi halo, students, nama saya Daud Fernando. Nanti kalian boleh panggilin Kak Daud dan nanti kalian boleh panggil saya Kak Daud. Saya sudah lulus dari Universitas Pendidikan Indonesia dan sekarang yang akan mengajarkan kalian tentang Python Start ya. Kak Daud sekarang lagi tinggal di Kota Bandung. Gitu, oke? Jadi hari ini kita akan belajar tentang perkenalan dengan bahasa pemrograman Python. Nah, kira-kira kenapa kita harus memprogram dengan Python ya? Jadi, kalau kita memprogram dengan Python, Python ini adalah bahasa pemrograman yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Contohnya, ya, ini adalah beberapa bahasa pemrograman yang teman-teman bisa pakai. Ada Python, ada C++, sampai ke assembly. Nah, Python ini, atau yang kalian bakal pelajarin, itu dibikin untuk website, dibikin untuk aplikasi desktop kayak kalau kalian tahu The Sims, nah The Sims dibikin pakai itu dan juga mobile ya. Spectrum ranking ini artinya apa, Kak? Artinya dia ranking 100 nih. 100 itu semakin gede nilainya, semakin tinggi rankingnya. Jadi dia berada di peringkat 1 gitu. Nah, contohnya beberapa perusahaan terkenal yang pakai Python itu ada apa aja? Jadi nih ya, kalian kalau bisa Python nih, kemungkinan kalian bisa eh, bekerja di Google, bekerja di Intel, atau bekerja di YouTube, eBay, Instagram, Facebook, ya. Banyak juga yang lainnya. Nah, di Python juga kalian mungkin untuk bikin game, ya. Kayak Kak Daud bilang tadi, The Sims 4, World of Tanks, EVE Online, Civilization 4, gitu. Nah, selain itu, kalau kalian pernah pakai Excel ya, atau coba untuk bikin grafik nih, ya, grafik kayak gini. Nah, ini tuh langkah-langkahnya ada banyak ya, alias algoritmanya tuh mungkin sampai 10. Nah, dengan Python, kalian bisa melakukan 10 proses ini dengan satu klik tombol aja, gitu ya. Nah, itu yang bisa Python lakukan. Nah, terus kayak gimana gitu ya yang harus diharapkannya. Jadi, kita bakal belajar dulu beberapa teori yang penting nih sebenarnya untuk kalian pakai Python. Ada yang namanya algoritma, bahasa pemrograman, sama program. Ya, coba ada yang tahu algoritma itu apa? Boleh langsung nyalain mikrofonnya aja ya. Ayo, jangan takut, jangan malu, karena kalian udah saling kenal juga. Ini boleh jadi latihan aja untuk menjawab di depan banyak orang. Oke, ayo sobat sebutin apa itu algoritma. Langsung nyalain mikrofonnya ya. Boleh, Naya? Langkah-langkah. Yes, betul, langkah-langkah ya. Nah, Naya betul. Sip. Kita masuk ke bahasa pemrograman. Ada yang tahu bahasa pemrograman? Ayo, yang lain. Biar ini kan kelas malam ya. Coba langsung ngomong aja, nggak apa-apa. Coding. Coding, ya, betul. Ada yang tahu program? Wih, ini program banyak nih. Harusnya umum banget nih program nih. Dan kalian juga sebenarnya lagi pakai program juga. Ayo, ada yang tahu program itu apa? Desain mungkin. Desain, yes. Nah, jadi itu ya. Kita bakal belajar yang namanya algoritma, bahasa pemrograman, sama program. Ada algoritma langkah-langkah, bahasa pemrograman coding, program itu desain. Nah, sebenarnya tiga itu apa? Jadi benar tadi yang algoritma itu proses. Algoritma ini tuh urutan dari tindakan-tindakan untuk meraih sebuah tujuan. Jadi kayak gimana, Kak? Jadi proses-proses untuk capai tujuan. Udah itu aja. Kayak gimana berarti, Kak? Misalnya algoritma, ada yang menyebutin nggak? Algoritma makan itu kayak gimana?
Cuci tangan, berdoa. Cuci tangan. Kita perlu ke kamar, ke dapur dulu nggak? Iya, iya. Nah, perlu ya. Kita ke dapur dulu, terus kita cuci tangan, terus kita apa lagi habis cuci tangan? Kita ambil piring, sendok, garpu, ya. Ayo, yang mau ngomong langsung ngomong ya, jangan jangan malu-malu. Ambil piring, sendok, garpu dan lain-lainnya, baru kita ambil makan, dan nanti tinggal kita makan. Kira-kira tujuannya makan itu apa? Untuk menjadi kenyang. Betul, betul, betul. Untuk jadi kenyang atau biar gak lapar ya. Untuk jadi kenyang, biar gak lapar. Nah, jadi itu ya. Jadi algoritma tuh sesederhana itu. Kalian ikutan kelas di malam ini aja algoritma. Gitu. Pertama apa algoritmanya? Kita nyalain dulu. Kita pastiin kita punya koneksi internet. Kedua kita buka laptopnya. Dan sampai kita buka websitenya. Nah itu semua algoritma. Jadi apa yang kalian lakuin itu tuh sebenarnya algoritma. Dan yang pastinya punya tujuan juga. Nah, jadi kira-kira ada yang tahu nggak nih kalau kita ngejalanin ini di komputer bisa dijalankan nggak? Kira-kira jawab bisa dengan jawab bisa jawab dengan bisa atau tidak. Yang ini dulu, yang ini bisa nggak? Ayo, jangan malu-malu. Biasanya kita harus jawab dulu ya. Jadi kalau kita jawab, terus kalau misalnya jawabannya itu kurang tepat, nah nanti kan kalian jadi belajar juga. Oh, jawabannya itu harusnya kayak gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa, jawab aja. Toh nggak bakal masuk rapot juga kalau ini ya. Kalau ini kita belum bener, kita jadi belajar gitu, lebih jago lagi ntar ya. Ayo, yang pertama ini jawabannya apa? Bisa atau enggak dijalanin di komputer? Ayo, tuh Kak Daud ada yang ngedenger? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang ini? Ayo. Nih, ini Kak Daud. Kak Daud ngedenger kalian ada yang nyalain mikrofon. Cuman nggak dilanjutin kalian ngomongin. Ayo. Kalau udah nyalain ngomong aja ya. Ayo. Bisa kalau pakai Excel. Bisa kalau pakai Excel. Sip, berarti yang ini juga bisa ya. Nah, jumlahkan semuanya nih. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Cetak total due amount di layar. Bisa. Bisa. 5.000. Yang ini? Bisa. Bisa. Sip. Ternyata. Nah, jadi ternyata yang pertama ini bener ya, nggak bisa ya. Perintah atau komputer itu nggak ngerti nih, ini bahasa Ibrani atau bahasa Latin. Nah, itu nggak ngerti komputer. Terus kalau yang ini kalikan 10 dengan 45, betul. Kalau di Excel mungkin bisa. Tapi sebenarnya ini mana dulu nih yang harus dilakuin? Kalikan 10-nya atau 45-nya dulu. Ya, kayak gitu. Nah, jadi yang ketiga ini jumlahkan semuanya. Apa yang harus ditambahkan? Ini nggak jelas nih, apa yang harus ditambahin. Terus kita juga cetak total due amount di layar. Apakah total due amount juga termasuk sebuah perintah? Ya. Nah, yang ini juga ya, dia ini mengurangi atau cuma strip doang ya, atau tanda garis doang. Nah, jadi kita harus emang benar-benar teliti ya, teliti untuk memprogram komputer gitu. Meskipun komputer itu udah pinter ya. Nah, jadi kalau bahasa pemrograman itu benar juga ya tadi apa ya jawaban bahasa pemrograman? Lupa kan? Coding. Nah, betul. Jadi bahasa pemrograman itu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan mesin. Itu mengandung sebuah pengumpulan dari perintah, setiap perintah memiliki satu arti. Misalnya, kita manusia kan punya bahasa Indonesia ya. Nah, halo, gitu ya, kita punya bahasa Indonesia untuk ngobrol dengan manusia lain, ya.
Nah, kalau kita pengen ngobrol sama komputer, ya, kita butuh yang namanya bahasa komputer juga, yaitu bahasa pemrograman, gitu. Jadi kalau kita ngobrol dengan komputer, kita pakainya bahasa pemrograman. Nah, kalau program itu tinggal gabungin aja sebelumnya. Jadi algoritma yang ditulis pakai bahasa pemrograman. Kayak gitu ya. Jadi kalau kalian punya algoritma makan, terus kalian tulis dalam bahasa Python ya. Nah, ini adalah program ya, sesederhana itu. Jadi kalau kalian punya langkah-langkah atau langkah-langkah yang ada tujuannya, nah terus kalian bikin pakai program Python itu adalah atau bahasa pemrograman Python itu adalah program. Jadi ada 3 ya yang harus kalian ingat, cuma 3 ini doang sampai akhir. Pertama ada aturan awal, kedua ada aturan urutan, ketiga itu aturan ragam kode. Aturan awal ini sama persis kayak algoritma. Algoritma kan jalanin perintahnya itu ya 1, 2, 3. Nah, nomor 1 itu pasti selalu yang dijalanin pertama. Nah, nomor 2, 3 itu adalah aturan urutan. Ya, kalau kita pakai Python, urutannya itu pasti dari atas ke bawah. Ya. Nah, terus kalau ragam kode, ingat, kalau huruf kapital halo dengan huruf kecil halo itu tidak sama. Ya, ini adalah dua hal yang berbeda total. Nah, ada pertanyaan dulu. Mister, Boleh, kenapa? Al-Fatah. ini yang aturan awal, aturan urutan sama aturan ragam kode boleh ditulis nggak? Apanya yang mau ditulis? Sama kamu maksudnya? Tiga-tiganya. Boleh, mau sama kamu ditulisnya. Ditulis gimana maksudnya Al-Fatah? Ya tak tulis ini Oh ya, boleh, boleh, boleh. semuanya. Boleh, boleh. Tapi kan nanti bakal direkam ya. Nanti Al-Fatah boleh lihat aja rekamannya. Nanti tinggal Al-Fatah tulis ulang ya. Oke? Oke. Sip. Karena kita bakal exciting selanjutnya, yaitu langsung bikin Python-nya. Ada yang ingin nanya dulu selain Al-Fatah? Kalau ada pertanyaan langsung ngomong ya. Kak Daud gak tahu soal kalian bingung atau enggak. Kalau nggak ada berarti kita bisa lanjut. Jadi Python ini apa? Python adalah bahasa pemrograman yang terkenal di seluruh dunia dan bisa digunakan untuk banyak varietas tugas. Nah, program adalah algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman dan untuk menulis program, kamu harus mengikuti aturan-aturan umum. Oke? Jadi kita bakal belajar nih ya yang namanya platform. Ntar, Kak Daud mending boleh deh kita jelasin dulu sebentar ya. Jadi kalau kalian ingin buka pelajaran itu kan masuk ke platform ya, atau Learn All Academy. Ada yang bagian kursus, ada yang bagian laboratorium. Nah, kursus ini yang kalian buka untuk mengerjakan tugas-tugas. Kalau laboratorium untuk bikin program sendiri. Kalau di kursus, kalian bisa ketemu modul 1, nama modulnya, dan juga beragam macam latihan atau tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, kalau ini 0/12 artinya apa, Kak? Artinya kalian mengerjakan 0 tugas dari 12 tugas yang ada. Ya. Nah, kalau yang ada tanda bintangnya artinya itu adalah latihan tambahan. Dan ini yang paling penting nih. Kalian bisa buka PowerPoint yang Kak Daud jelasin di bagian ini. Ya. Ini adalah PowerPoint yang Kak Daud pakai. Kalian bisa akses di gambar yang kayak teks ini. Nah, nanti kalau udah latihan di Python, ini adalah area programmingnya kalian. Jadi kalian ngoding di sini. Untuk menjalankan codingan kalian tinggal diklik tombol yang paling kiri, bagian kiri di warna putih backgroundnya. Lalu untuk mengecek programnya, jadi nanti kan ini tuh ada nomor tugas ya. Di setiap tugasnya itu kalian punya uh, beberapa tujuan yang harus dicapai. Nah, nanti bisa langsung dicek nih otomatis gitu. Ini adalah buku latihan dan ini adalah area hasil program. Jadi kalau kalian ngejalanin outputnya itu bakal dituliskan di sini. Nah, jadi bagian yang utamanya adalah Kak, terus kalau udah di sini kita ngapain? Buka dulu buku tugasnya, wajib buka buku tugasnya. Ya, terus mau ditutup lagi, tutup lagi buku tugasnya. Nah, kalau udah dibuka tutup, kalian ngapain lagi? Jadi, kalian harus banyak baca di sini ya, tolong ya.
kalian harus banyak baca dulu, dibaca dulu judulnya biar kalian paham, oh hari ini tugasnya itu tentang ubah program. Nah, nanti dibaca lagi sub judulnya. Nanti ada nih perintah-perintahnya, kalian tinggal baca. Karena nanti yang Kak Daud jelasin itu untuk kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di platform. Kayak gitu ya, kalau kalian baca dengan betul. Sip. Jadi ingat ya, harus dibuka sama ditutup yang warna ungu. Itu yang harus kalian kerjakan. Nah, ini adalah laboratorium, jadi nanti kalau kalian ngerjain proyek, hasilnya di sini. Oke, tanpa lama-lama lagi kita bakal buka ya platformnya. Sebentar. Nah, jadi kalau kita ngomongin platform, sebentar. Ini udah kesini aja deh. Ntar dulu ya. Kak Daud akan share screen kembali bagian sini. Ini ke sini, ke sini, ini ke sini. Nah, share screen lagi. Oke. Sebentar. Kalian boleh siap-siap dengan cara buka Learn Academy ya. Tapi tetap dilihat dulu aja layar Kak Daud. Ini cuma buka doang biar nggak loading. Nih, Kak Daud juga udah kirimin linknya di kolom chat. Sebentar. Jadi kalian bisa langsung klik aja nih di kolom chat linknya. Oke, jadi ini yang Kak Daud bilang tadi ya, ada bagian kursus, ada tempat kalian mengerjakan beragam macam soal, ya. Nah, pertama itu tentang Python Basics. Jadi kalian berkenalan dengan pemrograman Python dan diklik nomor 1, ya. Nanti misalnya waktunya udah habis, nanti Kak Daud bilang kembali, ya, kembali terus kalian klik tombol putih yang atas ini, diklik kembali, buka nomor 2. Kalau Kak Daud udah bilang habis dan akan menjelaskan yang baru, kayak gitu ya untuk kembalinya. Nah, kalau udah gini kalian nanti tinggal jawab aja ya. Ini nomor 1, nomor 3 sampai nomor 6. Misalnya kalian udah Kak, aku nomor 3 ngerjain, langsung lanjut nomor 4. Kalian punya banyak soal, jadi ini cepet-cepetan aja kalian ngerjainnya ya. Jadi nggak usah tunggu instruksi Kak Daud. Kalau kalian udah, ya udah lanjut sampai akhir. Oke? Ada pertanyaan dulu? Kalau Ada. nggak ada, kalian boleh share screen ya. Coba share screen. Alfatah, Andra, Hilmi, Kevin, Naya, Kautsar, sama Abdul dan Farisha. Boleh share screen ya. Share screen, coba. Tahu caranya? Sip, coba share screen dulu, share screen. Alfatah betul, Andra betul, Abdul juga betul. Kevin, boleh share screen, Kevin? Terus Naya juga boleh share screen ya. Kautsar juga share screen ya. Farisha share screen ya. Alfata, Andra sama Abdul boleh dibuka nomor 1. Langsung dibuka aja nomor satunya. Farisha dibuka nomor 1 ya. Dibuka nomor satunya. Naya juga good job buka nomor 1 ya, Naya ya. Kautsar dibuka nomor 1, sip, good job. Kevin di share screen dulu ya. Kevin share screen dulu. Mister, saya pencet continue aja nih, Mister. Siapa tuh? Betul, Abdul. Langsung diklik continue. Langsung dikerjakan ya. Siap. Oke. Oke, langsung dikerjakan. Coba dibaca ya, dibaca dulu soalnya. Ya, set, good job, Kevin. Hilmi boleh di share screen dulu ya, Hilmi ya. Oke, coba dikerjakan, dibaca dulu. Ingat, kita harus banyak baca, ya. Kita harus banyak baca buat bisa mengerjakan soalnya.
Yang belum nomor 1 coba dibaca. Coba dibaca dulu. Tandai apa yang bisa digunakan dengan Python. Nah, semuanya bisa ya. Kita bisa pakai semuanya. Jadi kalian checklist semuanya ya. Coba. Nah, betul ya, semuanya bisa dikerjakan. Nah, nomor 2 coba baca. Jadi kalian akan memindah-mindahkan sesuai dengan pengertiannya. Ingat 3 aturan yang Kak Daud jelasin tadi? Nah, kalian tinggal pindahin sesuai dengan definisinya. Good job, Farisa udah nomor 3. Ayo, di drag and drop ya. Kautsar tahu caranya? Ditekan, terus dipindahkan ke kotak yang kosong sebelah kanannya. Ditekan, ya, ditekan yang kotak putih, terus dilepas ke kotak yang kosong. Nah, betul. Lepas. Nah, kayak gitu kautsar ya. Oke, coba. Tapi ingat, harus sesuai dengan jawabannya. Coba. Good job, Kevin. Oke, Naya boleh tetap di share screen ya, Naya ya. Naya boleh tetap share screen, Naya. Hilmi, halo Hilmi. Hilminya tidak mendengar sepertinya. Tidak apa-apa. Abdul boleh dilanjut ya, kalau udah dibaca. Andra coba dibaca dulu Andra. Pengertiannya. Yang 3 aturan itu Andra, coba. Nah, Halo, Hilmi udah Assalamualaikum. kedengeran ya? Udah kedengeran Hilmi. Halo. Halo Hilmi. Udah, tadi kayaknya salah masuk tadi kayaknya. Oh, tadi salah masuk. Oke, sekarang Hilmi udah kedengeran suaranya, boleh dinyalain kameranya, Hilmi? Iya, boleh. Sebentar. Boleh. Coba. Sip. Oke. Nah, Hilmi tadi suara Kak Daud kedengeran nggak ya? Tadi enggak tadi. Dari jam 7 sampai itu belum kedengeran Waduh, sama sekali. kita udah mulai latihan Hilmi. Oke, coba Hilmi kenalan dulu aja ya. Hilmi boleh sebutin nama lengkap kamu sama nama panggilnya? Umur 16 tahun. Kelas berapa sama tadi panggilannya siapa? Panggilannya Hilmi. Hilmi. Umur sama umurnya 16. Kelas Kelas berapa? sekarang kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Oke, Hilmi suka pakai program atau game apa nih paling favorit? Hilmi Apa? Kurang suka dengar. pakai program atau aplikasi apa? Aplikasi atau game apa yang suka paling dipakai? Aplikasi. Kalau game palingan LOL. Kalau Gokil. aplikasi Oke. Discord. Sip. Kalau alasan Hilmi ikutan kelas di Algorithmics itu kenapa? Ya karena zaman makin berubah aja, jadinya pengen belajar aja buat masa depan gitu. Cocok. Tapi Hilmi ini Kalau kelasnya belajar kayak jadi PNS kayaknya tidak zamannya di PNS itu sekarang tuh. Oke. Hilmi tapi ini tuh udah di tengah-tengah. Kamu bisa langsung klik kolom chat, klik link yang di kolom chat aja ya, untuk langsung latihan ya.
tadi Kak Daud kira kamu nggak, kamu udah buka sendiri gitu, Ya, maaf tadi. cuman belum bisa nyalain mikrofon atau kamera. Jadi boleh langsung diklik aja ya link yang di kolom Oh chat iya, ya. Coba. Jadi nanti Hilmi, kamu bakal aku malah tadi itu. Tak kira ini kok belum mulai kenapa? oke. Nanti kamu klik yang link di kolom chat ya. Nih Kak Daud kirim lagi. Sebentar. Kak Daud kirim link yang di kolom chat. Nih, kamu klik, terus habis itu nanti kamu buka Python Basics, terus dibuka nomor 1 ya. Oke? Apa ini? Aduh. Iya. Bisa, Hilmi kamu buka linknya? Python Basic nomor 1 ya? Python Basic nomor 1. Sudah. Sip. Langsung dikerjakan ya, Hilmi ya. Kalau misalnya bingung, nomor 1 itu semuanya bisa dibikin pakai Python. Nomor 2 kamu tinggal drag and drop aja ya. Sip. Good job, yang lainnya udah sampai level-level bintang ya, level-level bonus ya. Good job. Nanti kita Hilmi, kita 750 bakal masuk materi baru ya nanti. Nomor 1-nya kamu bisa kerjain di luar kelas ya. Kalau misalnya belum selesai. Lama juga. Alfata kenapa keluar masuk Loadingnya Alfata? lama. Kepencet start. Oke. Sip, nggak apa-apa. Ayo, bingung ya yang di bintang terakhir ya. Coba nih Kak Daud bantu ya. Itu siapa yang belum ya? Nah ini Abdul bintang terakhir belum ya? Nah, coba kita lihat. Nah, jadi 3 jawaban ini ya untuk bintang yang nomor 2 terakhir. Algoritma adalah urutan dari tindakan-tindakan, lalu pelaku dari algoritma tidak tahu cara menebak atau berimajinasi, dan tindakan dilaksanakan sesuai dengan urutan yang ditentukan. Dia cuma ada 3 ya jawabannya. Kenapa Hilmi? Ini loadingnya lama banget. Kenapa ya?
kamu refresh lagi ya, coba. Kamu refresh lagi, itu takutnya emang Terus butuh di lagi. refresh ulang. Kamu refresh ulang lagi aja. Oke. Sip. Kak Daud Mister, akan mute mikrofon kamu ya. Nanti kalau pengen ngomong dinyalain lagi ya Hilmi ya. Mister, Ya. Oke. Oke, Mister, kita oh iya siapa? Kausar, Oh, Kausar. Ya, kenapa Kausar? ini kok nggak bisa ke bawah lagi ya? Kak enter nggak bisa ke. Itu karena warnanya pink artinya kamu salah Kausar. Jadi kamu harus hapus dulu. Oh, Beda kan kalau yang print sebelumnya itu kamu bener tuh, nggak ada warna pinknya. Tapi kalau ada warna pinknya artinya kamu salah. Sip, sip. Sekarang berhenti di share screen ya. Berhenti di share screen, lihat lagi layar Kak Daud, Al-Fatah, Andra, Hilmi, Kevin, Naya, Kausar, Ragnal, Abdul Gejab, Farisa Gejab. Nah, sip. Al-Fatah sama Andra, sama Kausar, sama Kevin dimatiin share screen-nya, lihat layar Kak Daud. Kevin lihat layar Kak Daud ya. Siap, 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 siap. Oke, jadi itu yang udah kalian pelajarin dan sekarang kita bakal masuk ke pelajaran yang baru yaitu fungsi dan argumen. Nah, oke. Kita bakal masuk ke dalam fungsi dan argumen yaitu di bahasa pemrograman Python. Di sini kalian bakal mulai pertama kali bikin program Hello World-nya kalian, oke? Ntar Kak Daud akan mute nih suara noise-nya. Alfata sama Kausar akan Kak Daud mute ya. Nanti kalau kamu pengen ngomong boleh dinyalain aja ya. Biar nanti teman-temannya nggak keganggu. Save. Nah, jadi kita bakal belajar untuk menulis program. Ingat ya, tadi program apa? Algoritma yang ditulis pakai Python. Ya. Terus kamu juga harus tahu nih gimana cara mencetak output informasi ke layar komputer. Nah, jadi kita bakal belajar itu dan kita tidak perlu menciptakan algoritma untuk mencetak dari awal. Untuk tujuan ini, Python sudah memiliki fungsi yang siap pakai. Jadi kalian nanti misalnya, oh kak, saya mau bikin komputernya itu keluar tulisan nama saya. Misalnya tadi Andra. Nah, mau keluar nama Andra gitu di komputernya. Nah, itu pakai fungsi ya. Ya kalian nggak usah ngoding dari nol. Jadi fungsi ini apa? Fungsi adalah suatu algoritma yang terbangun di bahasa pemrograman dan memiliki nama unik. Nah, misalnya kalian punya print, fungsi print. Nah, nggak mungkin ada fungsi kayak print lagi, gitu. Artinya print itu ya udah nama nama fungsi itu cuma ada satu, gitu. Nah, terus hasil dari operasi fungsi sering bergantung data yang diberikan kepada fungsi tersebut. Karena kalian sudah SMP ya, artinya udah belajar matematika ya seharusnya. Tadi mungkin ada yang masih SD, nggak apa-apa. Kalau di matematika nanti kalian akan belajar fx ya, atau fungsi dalam matematika. Terus ada 5x. Nah, ini adalah kayak di Python persis. Jadi nilai fungsi ini akan tergantung dengan nilai x-nya. Misal kalau x-nya itu 10, ya udah nilai fungsinya berarti 50. Kayak gitu ya. Itu yang kenapa dikasih tahu, oh, fungsi ini tergantung dari argumennya atau nilai yang dimasukin ke dalam fungsinya. Misal kita bikin untuk ngecetak program, ngecetak tulisan di komputer. Nah, kita bilang aja print, lihat ya, ada tanda petik, terus tulisannya halo para hackers, terus print halo para hackers lagi. Nah, ingat kalau ada koma ya, komanya di luar tanda petik itu artinya dua argumen ya. Nah, kalau ini pakai bilangan bulat, jadi dia nggak pakai tanda petik ya. Nah, kalau tanda petik itu artinya teks. Jadi kalian misalnya mau ngeprint siapa lagi nih? Tadi ada namanya Farisa. Mau ngeprint nama Farisa berarti pakai tanda petik. Tapi kalau mau angka aja gimana Kak? Ya udah tinggal 9, tinggal 100, sejuta atau berapapun. Gitu. Nah, kalau udah ngomong bilangan artinya kalian akan pakai aritmatika juga ya, ada yang namanya perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian sama
digabungin nih teks sama aritmatika. Tuh hasilnya total titik 2, 150 kali 3 berapa? 450 ya. Nah, jadi total titik 2 450. Terus kalau misalnya mau hasil atau sisa itu berapa Kak? Gimana caranya? Nah, ini tuh bukan 14/2 ya, tapi 14 modulo 2. Kira-kira ada yang tahu nggak 14 modulo 2 itu kenapa sama dengan 0? Nah, jadi kalau kita lihat 14 itu habis dibagi 2 ya. Hasilnya berapa? 7. Nah, ya udah ini habis. Lain halnya kalau kita 15 modulo 2 ya. Kita pecah 14, kita pecah jadi 1, totalnya sama 15 ya. Nah, yang 14 ini habis dibagi 2 ya. Nah, sisanya adalah 1. Jadi 15 modulo 2 adalah 1. Coba, kalau misalnya 15 modulo 4 itu berapa? Kita pecah 15-nya dengan perkalian 4. Berarti berapa tuh perkalian 4 yang kurang dari 15? 12 sama 3. Nah, 12 habis dibagi 4. Sisanya 3. Berarti 15 modulo 4 itu 3. Oke? Ada yang bingung? Boleh tanyain langsung tanya. Boleh Hilmi, kenapa? Kalau bingung langsung tanya ya. Nih, Jadi terus? jadi kita tuh pecahin jadi perkalian yang mendekati hasil gitu. Betul Abdul. Jadi misalnya nih ya, kalau tadi 15 4 berarti dipecah jadi 12 tambah 3. Kalau misalnya 21 modulo 7 berapa? Habis ya. 21 bagi 7 kan habis ya. Ya bisa. Hasilnya 3 kan? Nah, berarti 21 modulo 7 hasilnya 0. Lain ceritanya kalau 25 modulo 7 berapa? Pecah berarti. Jadi 4. good job. Jadi dia dipecah 21 tambah 4. Ya, hasilnya 25 nih. 21-nya habis dibagi 7, sisanya 4. 25 modulo 7 artinya 4. Kayak gitu ya. Ini nanti kalian tonton lagi recordingnya. Kalau kalian bingung, tonton lagi recordingnya. Terus kalau misalnya pembagian 14, kan tadi udah kasih tahu nih, cara bagi itu 14 bagi 3. Nah, kalau kalian pengen hasilnya itu bilangan bulat, kan 14 bagi 3 ini berapa tuh? 4, sekian sekian 3. Nah, kalau pengen langsung dibulatin ya udah kasih double garis miring. Kalau pengen pangkat 3 pangkat 2 pakai bintang gitu. Itu artinya 3 pangkat 3 gitu. Nah, aritmatika itu sama aja kalau di Python berarti kita sama kayak aritmatika biasa di matematika ya. Artinya yang di dalam tanda kurung bakal dijalankan utama. Baru nanti kali baginya ya. Nih, misalnya 1 tambah 1 kali 7 ya udah 8. 1 kali 7 dulu, baru nanti tambahin 1. Nah, kalau ada tanda kurung, 1 tambah 1 dulu, 2 kali 7, 14. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyain? Ayo, jangan malu-malu. Ada yang bingung? Ada yang bingung enggak? Dan tidak ada yang bingung, kita kesimpulan ya. Jadi, fungsi adalah suatu algoritma yang telah dibangun dengan sebuah bahasa pemrograman dan memiliki nama unik. Beberapa fungsi bisa menerima data yang bernama arguments. Print adalah fungsi yang mencetak parameternya yang telah ditentukan di dalam tanda kurungnya. Jadi tadi ya, kita udah belajar fungsi print. Dan ingat, tadi kayak matematika aja. Fx sama dengan 5x. Nilai dari fungsi bakal tergantung sama nilai x alias argumennya ya. Kayak gitu. Jadi kalau print halo ya udah dia bakal dicetaknya adalah halo ke komputernya. Kalau kita print 9 ya udah berarti komputer bakal ngecetaknya 9. Kayak gitu. Oke, ada yang ingin ditanyain? Nggak ada, kita lanjut. Jadi kita bakal langsung latihan. Nah, ini yang Kak Daud bilang ya.
Kalau kalian masih di latihan nomor 1, klik tombol kembali di ujung kiri atas ya. Nah, terus tetap di course, kita buka di nomor 2 ya. Tadi apa namanya? Orientasi data output. Nah, jadi ini bakal sama aja ya. Kita nanti ngerjain lagi. Kalau misalnya kalian udah di nomor 3, bilang Kak Daud dan masih bingung, nanti bisa langsung dibahas bareng-bareng. Nah, gitu ya. Sip, ada yang ingin ditanyain dulu sebelum kita share screen untuk ngerjain langsung. Kalau yang sudah klik back to profile. Kalau yang sudah klik back to profile. Sudah apa tuh? Ini Abdul? ada sudah tulisannya way to go, you finish the task. Yes. Tulisannya gitu. You must go back to your profile. Langsung diklik nomor 2 ya. Oke. Sip, share screen dulu ya. Kalau nggak ada yang nanya, share screen sekarang. Alfata, Diandra, Andra tadi ya, Hilmi, Kevin, Naya, Kausar, Rabna, Abdul, Farisha, dibuka nomor 2. Dibuka nomor 2. Dibuka nomor 2-nya. Kevin, Naya, Kausar, sama Farisha share screen ya. Good job, Naya. Dibuka nomor 2. Hilmi juga share screen ya, Hilmi ya. Good job. Yang belum share screen itu ada Hilmi sama Ragnal. Ayo share screen dulu. Dibuka nomor 2, kalau udah dikerjain langsung. Sebentar. Sok. Share screen dulu ya Hilmi ya. Sebentar. Ini. Sip. Good job Ragnal. Ragnal udah kedengeran belum suara Kak Daud Ragnal? Boleh diklik sembunyikan Ragnal. Diklik tombol sembunyikannya. Nah, terus dinyalain mikrofon. Udah. Sip. Ragnal boleh kenalan dulu nggak? Oke, Boleh. nama lengkap kamu sama nama panggil kamu siapa Ragnal? Nama lengkapnya Ragnal Elwood Dalimanta. Nama panggilannya Ragnal. Nama panggilannya Ragnal. Ragnal sekarang umur berapa, kelas berapa? Umur 11 kelas 6. Umur 11 kelas 6. Ragnal lagi tinggal di kota mana nih? Aduh, halo? Suara Kak Daud kedengeran nggak? Nggak bisa dibagikan, Mister. Putus-putus ya? Iya. Suara Kak Cuma Daud berhenti. kedengeran nggak? Iya. Oh, waduh. Nah, sekarang sudah jelas. Oh, sudah jelas. Oke. Ragnal boleh dilanjutin? Tadi lagi tinggal di kota mana, Ragnal? Ya. Banjarmasin. Banjarmasin. Sip. Kira-kira Ragnal ikutan kelas pemrograman untuk apa nih motivasinya? Untuk jadi programmer. Good job. Kita bakal pakai Python ya untuk jadi programmer. Sip. Thank you ya Ragnal ya. Boleh dilanjutin Ragnal. Oke. Sorry Mister, tadi katanya kalau udah nomor 3 kasih tahu ya? Iya. Kalau nomor 3 kamu kerjain dulu sendiri coba. Bisa nggak? Ntar kita tunggu teman-teman yang lain ya. Nah, itu Kevin juga menunggu udah. gitu. Boleh. Tapi kalau dikerjain Siap. duluan juga boleh. Abdul, coba kamu baca dulu ya. Buku tugasnya. Oke. Itu gampang kok nomor 3. Coba. Oke, siap. Coba dibaca dulu ya. Kevin juga dibaca dulu buku tugasnya Kevin. Biar bisa dijawab. Itu kalau merah artinya error. Jadi kamu harus benerin. Mister, ini disuruh ngetik. Iya Hilmi. Itu disuruh ngetik. Ini disuruh ngetik, Mister.
Iya, Hilmi benar. Oh. Mister, Kenapa? udah sampai nomor 3. Coba dibaca sama kamu Al-Fatah soalnya. Itu gampang Oke, kok. Coba kerjain dulu ya. oke. Oke. Andra, coba Andra. Andra masih kebingungan nggak? Coba lihat ya. Masih Masih ya? lupa. Nah, lupa. Oke. Jadi Andra coba lihat. Kalau di dalam fungsi Python itu Andra harus ngelihat dulu argumennya ditulis dengan benar. Berarti yang benar itu ada apa? Ada nama fungsi, kurung buka sama kurung tutupnya. Berarti yang print, yang keempat Andra. Yang keempat sama yang yang keempat sama yang ke satu. Nah, coba. Nah, kayak gitu ya. Lanjut. Kautsar itu artinya Kautsar harus ngebenerin dulu Kautsar. Coba dibuka. Nah, itu kan bad input. Coba Kautsar buka dulu buku tugasnya Kautsar. Dibaca. Coba dibaca sama Kautsar. Mister, Kenapa Hilmi? Mister. Kenapa? Itu nomor 4 disuruh ngetik juga. Iya, benar. Oh. Mister, Kenapa? udah nomor 3. Udah nomor 3. Nah, Ragnal coba dibaca dulu Ragnal. Coba dibuka. Nah, itu udah dibaca tuh soalnya Ragnal? Sudah. Sudah? Nah, artinya coba dibaca Ragnal tinggal bikin dia. Coba Kadot akan share screen ya. Nih, untuk yang masih bingung berarti ada siapa aja nih yang belum nih? Ada. Ntar kita tunggu Andra sekalian ya. Andra juga belum nih. Kevin juga belum. Ntar kita tunggu dulu ya. Tunggu Andra ngerjain nomor 2 ya. Kautsar juga belum nih. Farisha? Farisha bingung? Farisha nomor 1? Halo Farisha? Farisha kedengeran gak suara Kak Daud Farisha? Duh, Farishanya ini nggak gerak nih Farishanya nih.
Mister sudah nomor 3. Ya, oke, sip, good job Andra. Bentar ya. Kita tunggu Farisha. Farisha untuk jawaban nomor 1 ini ya, Farisha ya. Apa saya baru punya? Coba Farisha. Oke, Farishanya juga belum ada ini ngomong, jadi nggak apa-apa, kita lanjut dulu aja ya. Nah, jadi kita coba baca, kita bakal bahas nomor 3 nih, ya. Nih, nomor 3 dibuka. Ntar dulu. Jadi kayak gimana cara ngerjainnya? Perbaiki masalah yang terdapat di program. Benarkan error dari sintaks di program tersebut. Jadi, kalian bakal ada soal untuk menulis program tentang sejarah bahasa pemrograman Python. Dia membuat kesalahan dan tidak berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Nah, benarkan error dari penggunaan fungsi print. Jadi kita bakal ngebenerin nih fungsi printnya kayak gimana. Ingat kalau fungsi print terus ada teks, kita harus tambah tanda petik ya. Tambah tanda petik. Nah, untuk teksnya ya di dalam tanda kurungnya. Nah, terus yang print yang kedua kayak gimana? Berarti kita tambah kurung buka dulu, terus tambahin tanda petik. Terus apa lagi? Tambahin tanda petik sama kurung tutup. Oke? Jadinya kita bisa langsung dicek aja nih, run test. Nah, artinya ini bakal secara otomatis dijalankan atau dicek gitu ya. Nanti outputnya ada di bagian kanan ya. Oke? Coba diikuti. Sudah boleh lanjut ke stage 4, Kak? Boleh, boleh. Siap. Boleh upload. Coba dilanjutin ya. Teman-teman yang belum nomor 3, ini Kak Daud kirim jawabannya di kolom chat ya. Kalian bisa copy paste. Coba. Nah, good job ya Andra ya. Andra good job, Kevin juga good job. Kautsar diklik run test ya. Yang checklist. Good job Kausar. Ragnal juga lihat ya yang Kak Daud ya, Ragnal ya. Di run test. Udah Ragnal nggak usah diklik lagi yang itu. Langsung ditutup aja programnya Ragnal. Diklik buku tugasnya. Ditutup buku tugasnya. Yang warna ungu Ragnal. Warna ungu yang samping kanan. Bukan. Bukan Ragnal. Ini lihat layar Kak Daud Ragnal. Nih. Terus dicek. Itu di minimize dulu ya. Run checklist. Sip. Oke, kita masuk nomor 4 ya. Good job Naya udah nomor 5. Nomor berapa tuh? Nomor 6. Good job Naya. Sip. Siapa tuh? Kenapa? Kenapa Alfata? Alfata dikliknya yang checklist Alfata. Yang mana? Itu yang itu ya. Yang ini. Bukan. Lihat layar Kak Daud. Yang ini. Run test. Checklist. Oke. Tung. Nah, ini berarti kamu ada yang salah. Kamu hapus aja itu spasinya. Alfata lihat layar Kak Daud jawabannya ya. Alfata jangan beda dari yang Kak Daud, nanti nggak bakal dicek otomatis. Coba perhatiin ada perbedaannya. Coba di run lagi. Diklik lagi yang tombol checklistnya. Coba di refresh berarti Alfata. Kalau misalnya Refresh. masih belum, kamu copy paste aja jawabannya di kolom chat ya.
Gimana caranya? Gimana? Aduh, nih, kamu lihat di kolom chat ya. Udah lihat layar Kak Daud belum? Udah? Udah, kamu buka chat. Nanti kamu buka yang ini, diklik ya, ditahan, terus diklik kanan, copy. Nanti kamu klik yang kanan lagi, klik paste. Tapi bukan di sini. Bukanya di mana? Di sini, ya. Ini dihapus. Ya, ini dihapus. Ini diklik paste. Terus diklik run. Udah gitu, Al-Fatah. Bingung? Al-Fatah bisa? Belum, Star. Belum, oke. Sip. Ya udah, Al-Fatah itu ya. Nanti kalau enggak boleh panggil Ini sudah apa, nama. Mister? Kenapa, Hilmi? Itu diklik yang ini ya, boxnya Hilmi. Diklik boxnya. Halo, Halo, kedengeran nggak? Mister? Kedengeran nggak Hilmi? Hilmi kedengeran nggak? Mister? Hilmi kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran. Ya, ya udah. Itu diklik Kedengeran, checklistnya Hilmi. Hilmi kedengeran, diklik checklistnya. kedengeran, kedengeran. Kedengeran, kedengeran. Dengar, dengar. Saya dengar. Ini suara apa, Mas? Hilmi kayaknya sinyal internet kamu nge-lag deh. Hah? Iya kayaknya nge-lag. Iya, itu diklik aja checklistnya Hilmi. Yang mana? Yang bawah yang jalankan program itu ada box. Baca jalankan program, terus diklik tuh yang kotaknya sebelah kiri. Ya, Jalankan program yang kamu tulis, diklik sebelah kiri. Terus diklik yang tombol kuning. sudah terus. Udah lanjut. Oh, gitu. Oke, kita lanjut nomor udah jam segini boleh dimatiin share screen-nya ya. Udah cukup dulu. Nanti yang bingung sekarang lihat dulu layar Kak Daud aja ya. Oke. Jadi itu adalah boleh dimatiin share screen-nya ya. Nah, jadi itu adalah kelas Python pertama kalian. Coba em, kira-kira kalau ada yang kebingungan boleh ditanyain dulu ke mama papanya, boleh dibantu. Kalian apakah mau tetap ya tetap di Python atau gimana gitu ya. Oke. Jadi nanti kalian bakal belajar di Python itu seperti ini ya. Apalagi ini grup, jadi kita harus bareng-bareng sama yang lain ya. Kadot bakal ngelihat semua orang. Jadi nggak bakal fokus ke satu anak aja ya. Kadot bakal cek semua orang dulu biar nanti fasenya sama. Kalau kalian lebih cepat itu bagus, tapi kalau kalian lebih lambat nggak bakal Kadot tinggalin ya. Tapi konsekuensinya jadi nanti yang lainnya harus menunggu sampai Kak Daud ngebantu yang belum selesai. Oke? Kayak gitu. Nah, jadi itu adalah kelas pertama kita. Kita bakal mulai langsung merangkum ya. Jadi hari ini kita udah belajar tentang yang namanya algoritma ya. Algoritma, bahasa pemrograman dan juga program ya. Algoritma itu apa?
Nah, jadi ketiga ini saling berkaitan ya. Ada yang namanya makan tadi. Nah, makan kalau ditulis dalam bahasa pemrograman atau Python itu bakal jadi program. Nah, terus apa itu fungsi? Fungsi ini kalian pakai untuk melakukan algoritma dengan singkat ya. Jadi kalian gak usah ngetik algoritmanya itu dari awal, tapi kalian bisa langsung pakai aja. Kayak apa Kak? Ada print ya, fungsi itu. Nah, apa contoh yang bisa kamu berikan? Print tadi. Tujuan dari fungsi ini apa? Berarti untuk memudahkan ya. Bayangin kalau kita harus ngecetak print itu berkali-kali. Sip. Nah, jadi sebagai catatan ini adalah tugas tambahan yang bisa kalian kerjakan dan untuk yang ingin melihat lagi PowerPoint-nya bisa di print data. Sekarang, Kak, gimana kalau saya ada pertanyaan di luar kelas? Kamu tinggal pakai fitur chat, ya. Kalian tanyain di sini, halo Kak, aku bingung. Nanti Kak Daud akan coba bantu jawab. Oke, ada yang ingin ditanyain dulu? Nggak ada, kita ketemu lagi sampai minggu depan ya. So, good evening everyone. Goodbye.